Analisa Falas. Analisa Falas. Oke, mitra bisnis, saat ini kita masuki sesi analisa falas dan untuk itu saya Beni Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Beni. Oke, baik Pak Rio, akhir pekan kemarin kita akhirnya memang mendapatkan data atau realita bahwa data CPI dan Jobless Amerika Serikat diumumkan lebih baik dari ekspektasi sehingga market optimis The Fed bakal menahan suku bunganya dalam pertemuan mendatang. Nah, kira-kira apakah memang konsensus yang terjadi di market emang betul seperti itu atau Pak Rio justru melihat hal yang lainnya, Pak? Ya, kalau kita kaitkan sedikit dengan apa yang kita bahas minggu lalu ya, Mas Beni, bahwa memang kita juga sudah memperkirakan bahwa potensi US dollar ini cenderung akan menguat. Ya, dan itu terjadi walaupun kalau kita lihat secara angka memang tidak terlalu signifikan di minggu lalu ya. Tapi hari dari 101 ke 102 gitu, Pak ya. Betul. Tapi di hari ini kita lihat ada sedikit pergerakan penguatan US dollar terhadap semua mata uang. Nah, sebenarnya apa sih yang cenderung lebih dominan menyebabkan ini terjadi selain tadi data tentunya ya. Data CPI di minggu lalu kalau kita lihat rata-rata baik itu yang tahunan maupun bulanan itu cenderung naik ya. Gitu dari 3,1 menjadi 3,4, 0,1 menjadi 0,3. Dan bagaimana keberlangsungan kenaikan inflasi ini menurut saya punya potensi untuk berlanjut. Sesuai dengan yang saya bahas juga di minggu lalu bahwa kalau kita lihat sekarang dunia ini sedang banyak hal yang sifatnya ketegangan geopolitik. Yang kita lihat di Israel itu sudah melebar ke Yaman, yang juga sudah melibatkan sedikit Barat, lalu Ukraina, kemudian sempat sedikit ketegangan di Korea, kemudian juga terpilihnya presiden baru Taiwan, Lai Ching-te ya, William Lai kalau nggak salah. Nah ini juga adalah personil yang kurang disukai oleh Tiongkok. Nah, artinya ketegangan-ketegangan ini tentunya bisa mengganggu ekonomi misalnya dari sisi distribusi dan lain sebagainya yang akhirnya akan menyebabkan inflasi. Nah, ini yang saya katakan di minggu lalu bahwa saya cenderung melihat inflasi itu sebelum terjadi laporan CPI ya minggu lalu kita bahas itu bahwa ada potensi inflasi ini akan mengalami kenaikan kembali dan ini sudah dilaporkan memang terjadi kenaikan untuk di US. Nah, tinggal kita lihat di minggu ini ada di Eropa, yaitu di Inggris dan juga di Eropa. Bagaimana CPI-nya? Nah, seandainya ini berlanjut, maka apa efeknya? Efeknya adalah mungkin rencana-rencana yang terkait dengan penurunan suku bunga, pemangkasan suku bunga, itu menurut saya bisa menjadi hal yang di-reconsider. Ya, artinya dipertimbangkan ulang. Walaupun memang sudah terlalu tinggi ya. Tapi kan sampai hari ini juga belum ada satu keputusan yang sangat kuat. Termasuk di Fed sendiri kemarin pada saat meeting terakhir adalah masih menunjukkan bahasa keraguan-raguan kalaupun mau diturunkan. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita tarik kesimpulan dari keadaan ini, menurut saya, khususnya bicara pelaku pasar uang, saya secara pribadi masih cenderung memegang US dollar. Ya, artinya memegang US dollar untuk bisa menguat. Apalagi kalau kita lihat dari level harga, saat ini US dollar termasuk di level yang cukup rendah karena penurunan-penurunan kemarin kan. Nah, artinya kalau dia mau terjadi penguatan, ada sebuah ruang, space yang bisa dituju oleh market itu sendiri. Nah, artinya dengan beberapa faktor ini, menurut saya ya, saya akan lebih cenderung untuk memegang US dollar.
Ya Oke. tentunya ini disclaimer ya seperti biasa. Ya. Oke. Lalu Pak, kalau kita memang melihat situasinya seperti itu, Bapak memperkirakan support dan resisten dari indeks dolar sendiri akan bergerak di kisaran berapa, Pak? Untuk indeks dolar, kalau kita bicara support resistennya, menurut saya supportnya ada di angka, sebentar. Supportnya berada di level 102,3 Oke. ya, dan resistennya itu ada di level sekitar, sebentar, 103-an lah ya. Nah, sekitar 103 ya 100, paling tidak. ya 103. Nah, apabila angka 103 ini mungkin dijebol, ya, saya kira dia akan bergerak lebih jauh, mencapai level sekitar 105-106. Oke. Ya, jadi itu saya kira yang mungkin sedikit gambaran parameter untuk support resistennya. Ya, jadi Oke. silakan disesuaikan saja dengan strategi mitra bisnis. Tentunya jika sepemikiran ya dengan apa yang saya sampaikan bahwa US dollar ini berpotensi untuk menguat. Oke, karena kita tadi sudah membahas bahwa akan ada data CPI diumumkan di Inggris dan juga di Eropa. Lalu apakah pairing mata uang GBP dan juga Euro akan sangat menarik untuk ditradingkan pada minggu ini? Ini datanya akan diumumkan hari Rabu waktu Indonesia, Pak. Ya, saya kira ini good question ya. Jadi kalau kita entry before data rilis ya, itu memang sedikit spekulasi. Ya, artinya CPI ini sekarang akan menjadi penentu mata uang sebuah negara karena terkait dengan suku bunga masing-masing negara. Nah, akan lebih safe ya, artinya begini, jika kita sekarang adalah memiliki konklusi sementara bahwa ada potensi menguat dari US dollar. Nah, kemudian apabila nanti pada saat pengumuman CPI Eropa dan juga UK ternyata adalah tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, artinya ini adalah sesuai gitu ya. Jadi US dollarnya menguat, kemudian tidak didukung oleh mata uang lain yang akan menguat juga. Nah, maka kalau kita bicara medium term atau sedikit long term, maka ini akan menjadi potensi entry market yang cukup bagus untuk kita mengambil hold position. Gitu ya. Nah, artinya kalau kita depend kepada karakteristik, kalau memang kita adalah cenderung risk taker, ya silakan entry before kan gitu. Tapi kalau misalnya kita adalah cenderung seperti saya, misalnya seorang investor jangka panjang, trader jangka panjang, maka saya bisa bersabar untuk menunggu, kemudian apabila hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita bisa mengambil posisi untuk hold sedikit long term untuk make profit yang lebih besar, saya pikir itu. Oke. Baik, kalau pekan lalu seingat saya Bapak merekomendasikan salah satunya ada pairing Canadian against US dollar nih Pak. Apakah itu masih berlaku Pak untuk minggu ini? Masih. Ya. Jadi kalau kita mau coba untuk menghindari sementara CPI dua negara tersebut, saya pikir boleh ambil USD terhadap mata uang lain kecuali 3, yaitu Euro, UK, Sterling, ya, dengan Australian Dollar. Karena Australian Dollar itu beberapa saat kalau saya perhatikan kondisi perekonomiannya cukup bagus. Ya, artinya kalau kita mau hindarin itu. Nah, hindarin dua ini, Euro dan GBP terkait dengan CPI. Nah, selebihnya yang lain saya kira itu bisa dimanfaatkan. USD Kanada, USD Japanese Yen, kemudian USD Swiss Franc, saya pikir ini New Zealand USD juga saya pikir ini bisa dimanfaatkan. Dan kita lihat untuk New Zealand US dollar sendiri saat ini sudah turun cukup signifikan ya, 0,44% baru di hari Senin. Dan angka low itu masih cukup jauh. Saya pikir ini beberapa mata uang yang cenderung lebih safe untuk kita manfaatkan bersanding dengan US dollar. Oke, baik. Terakhir Pak, saya juga ingat
minggu lalu kita sempat membahas bakal terjadi anomali di harga emas dunia karena indeks dolar boleh menguat, tapi harga emas juga terus bertahan di atas level 2000, bahkan ada kecenderungan juga ikut menguat juga. Jadi berbanding terbalik dengan kebiasaan sebetulnya. Nah, gimana Pak? Apakah kondisi yang sama paling tidak masih akan terjadi sepanjang pekan ini, Pak? Ya, setuju ya. Kita sama-sama minggu lalu sepakat bahwa ini bisa terjadi dan kebetulan ini terjadi ya. Yeah. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa ada kecenderungan gold ini belum bisa turun jauh dulu. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ya memang banyak situasi yang belum baik-baik saja gitu loh. Ya, terkait dengan geopolitik, kemudian terkait dengan inflasi yang belum betul-betul mencapai angka yang diinginkan. Kita tahu bahwa gold ini adalah satu instrumen yang dimanfaatkan untuk mengimbangi inflasi. Nah, kalau inflasinya belum menunjukkan satu penurunan yang cukup signifikan, kemudian ada tekanan geopolitik, maka ya pilihannya adalah orang akan cari aman dulu, membeli emas. Tetapi kalau kita lihat level harga, ini sekarang sudah cukup. Ya relatif mau dibilang rendah juga tidak rendah ya. Nah, kalau memang mau dimanfaatkan, saya lebih cenderung adalah men-suggest mengambil posisi itu adalah sekitar di level 2030-an. 2030, oke. Nah, jadi kalau ada koreksi market mencapai angka 2030-an, saya pikir di situ adalah area yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan buy gold kembali. Oke, 2030 saya bisa asumsikan sebagai support dari harga emas dunia paling tidak ini Pak, untuk pekan ini ya Pak? Iya, iya. Oke. Untuk resistennya Pak, estimasinya? Kalau untuk resisten, kita lihat harga tertinggi sebelumnya itu ada di 2062. Saya pikir di angka itu bisa dijadikan sebagai acuan resisten karena sudah 2 kali terjadi top di sana. Oke. Tapi paling tidak minggu ini yang masih perlu dicermati oleh pelaku pasar adalah data by data yang diumumkan oleh masing-masing zona. Paling tidak seperti itu ya Pak? Ya, betul. Oke. Baik kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak informasikan kepada kami dan pastinya sukses terus untuk Pak Rioli dan juga investasi Bapak ke depan. Oke Pak? Iya, sama-sama Pak. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.